masyarakat di sini ini seperti arca ya. Ini seorang manusia yang gendut, kemudian di sini ada semacam seperti singa atau harimau gitu ya di sebelahnya. Pemirsa, saat ini kita berada di puncak Monten Alap-Alap 979 mdpl. Ternyata pemandangannya cukup sangat indah ya. Di bawah itu jurang-jurang, tak ubahnya hanya taman saja, bukit-bukit pegunungan Anjasmara seperti punggung-punggung sapi ya. Nah, semuanya ini bisa kita jelajahi atau bisa kita daki melalui base camp Dawuan ya, yang ada di Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, selain kemudian menikmati oksigen murni ya, serta pemandangan yang sangat indah, kali ini kita coba menggali potensi budaya, cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar ini. Misalnya gunung kenapa dinamakan Monten Alap-Alap. Tentunya alap-alap ini adalah Garuda atau elang Jawa ya, yang juga dikenal dengan burung alap-alap. Nah ini di atas sana apalagi ada sebuah bukit yang juga cukup dengan syarat akan sebuah legenda yang terkenal di masyarakat, dinamakan Gunung Pegat. Nah, kenapa dinamakan Gunung Pegat? Nah, mari kita telusuri bersama-sama. Jadi kita bisa lihat ya bahwasanya punggungan ini mirip juga seperti punggungan naga yang ada di lereng-lereng Gunung Anjasmara ya. Jadi memanjang, berkelok-kelok, dan lebar tidak terlalu lebar ya. Sekitar lebar ini sekitar 10 meter sampai 12 meter saja, dan ini memanjang. Nah ini luar biasa sekali. Hingga kemudian ini adalah sebuah puncak dari sebuah bukit gitu ya, dan batuannya ini ternyata lebih muda. Misalnya seperti ini ya, kita lihat di sini ini seperti sisik naga. Ternyata batuannya adalah batuan vulkanik ya. Batuannya adalah batuan vulkanik yang diduga ini merupakan magma beku jutaan tahun silam ya. Ya, seiring dengan perkembangan dari pegunungan Anjasmara ini, tumbuh dari dasar laut muncul ke permukaan pada masa purba sekitar 60 juta tahun silam. Nah ini luar biasa sekali ya. Pada puncak musim kemarau ya, pohon-pohon yang berwarna putih kekuningan ini sangat indah. Jadi biji-bijinya ini berwarna oranye, kecoklat-coklatan. Ini cukup banyak ya. Masyarakat lokal menamai pohon wangkal. Nah ini wangkal ya, atau bangkal gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali. Bahkan di sini ya, seperti punggungan ini mirip sekali dengan punggungan atau sisik naga. Jadi batuannya itu seperti kulit ular naga raksasa yang bertapa membatu gitu ya. Ini memanjang dan berkelok-kelok. Namun sebenarnya ini adalah aktivitas vulkanik atau magma beku ya, jutaan tahun silam, sehingga juga dikenal dengan batu basal. Mendaki puncak agak sedikit miring ya, atau summit ya, sehingga kemudian kita juga ngos-ngosan seakan-akan juga ingin menelan manusia. Tanjakannya. Jadi di sini memang hutannya cukup hutan alam ya, sebagaimana hutan tropis. Diduga pohon-pohon ini tumbuh begitu saja liar gitu ya, tidak ada yang nanam. Mungkin kedepannya ini ada semacam aktivis untuk melakukan reboisasi ya. Tadi kelihatan jarang sekali ya tanaman wangkal. Ini kelihatannya tanaman-tanaman endemik ya yang tumbuh di sini. Apalagi buah-buah seperti ini gitu ya, warna-warna kuning seperti ini. Nah coba pohon-pohon yang tumbang karena kering, karena usianya sudah ratusan tahun ya lapuk ini ya. Nah kemungkinan memang ini membutuhkan perhatian juga. Coba kita lihat kanan kita ya. Ternyata jurang yang sangat dalam tapi rimbun. Jadi ini luar biasa sekali kelestarian alam. Ini tidak hanya kemudian diserahkan kepada alam saja, melainkan juga merupakan sinergi
bagi manusia, karena manusia inilah yang kemudian bertanggung jawab untuk merawat alam ya. Bagaimana kemudian alam ini agar tidak terjadi kebakaran. Jadi kalau naik ke monten alap-alap ini, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Nanti ini rumput-rumput kering ini bisa hangus semuanya. Nah ini biar tetap hijau royo-royo abadi selamanya. Kemungkinan sejak zaman Majapahit hingga saat ini memang lereng-lereng Gunung Anjas-Moro, Welirang, Arjuna dan Penanggungan ini ya selalu hijau biru ya. Ini merupakan potensi alam dan keindahan yang luar biasa. Pada masa kolonial ini merupakan wilayah dari Karisidenan Surabaya. Itu banyak catatan-catatan kolonial Belanda bahwasanya di wilayah Karisidenan Surabaya bagian selatan itu ternyata kemudian ada pegunungan-pegunungan yang hijau biru abadi selamanya. Nah ini menjadi perhatian kita semuanya ya dalam kelestarian alam, termasuk kemudian banyak sekali saat ini pendakian baru yang di situ kemudian kita patut kita jelajahi untuk kemudian menjaga kesehatan kita, menghirup oksigen murni, serta diharapkan pada musim-musim penghujan itu ada aktivitas reboisasi, penanaman pohon-pohon itu ya, termasuk kemudian riset dan penanaman pohon-pohon endemik. Nah ini, aduh, sebentar lagi kita akan sampai sebuah situs budaya atau kemudian situs yang legenda yang berkembang di masyarakat, namanya Gunung Pegat Putus, yaitu ada sebuah cerita tentang lesung yang putus atau lesung batu. Nah ini pada masa purba atau pada masa kuno ya, karena berkaitan dengan seorang resi yang pada suatu malam ketika tidur terganggu akan kebisingan suara lesung. Kenapa pada malam hari masyarakat masih saja menumbuk padi, tidak berhenti. Nah ini kemudian resi tersebut kemudian agak marah sehingga lesung tersebut dilempar sampai sini. Nah jauh katanya dari Padusan sana ceritanya, dilempar sampai sini kemudian lesung tersebut pecah menjadi dua. Seperti apakah lesung tersebut? Ayo kita bersama-sama. Jadi sebenarnya ya pendakian monten alap-alap ini jika kita lihat itu ya, itu memang pemandangannya tidak jauh berbeda dengan kemudian Lorokan, Rengganis, Bonkaji atau Bukit Janda, atau mungkin yang ada di sana yang di Merasi ke atas itu juga ada pendakian namanya pendakian Cendono ya. Nah, Bukit Cendono ya. Nah, ini bedanya adalah yang pertama memang ada sebagian pendakian ini terlalu pendek. Jadi setengah jam, seperempat menit, nah itu sudah sampai puncak. Nah ini kadang menimbulkan kok kurang puas gitu ya. Ada juga pendakian yang terlalu lama, 3 jam, 4 jam, misalnya puncak Penanggungan, puncak Bekel, puncak Welirang, puncak Arjuna, ini bahkan sampai 7 jam, 9 jam. Tentunya ini adalah tidak recommended bagi lansia maupun anak-anak. Ternyata monten alap-alap ini berada di tengah-tengah. Jadi pendakian yang dengan jalan yang biasa itu 1 jam ya, 1 jam atau 1 jam lebih. Jadi ini artinya memang ada trek yang ada di tengah-tengah. Juga recommended bagi lansia maupun kemudian anak-anak ya dengan pendampingan orang tua. Nah ini juga sangat recommended. Bahkan ketika pagi hari gitu ya, banyak juga anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA gitu ya yang naik ke atas ini. Karena memang ini menyuguhkan sesuatu yang berbeda dari kemudian pendakian yang sudah ada sebelumnya, dan ini adalah pendakian terbaru, bisa dicoba. Nah, kelihatannya sebentar lagi kita akan sampai. Di sini ada semacam punggungan yang atas, treknya juga agak summit gitu ya. Dan coba kita lihat ya. Nah, teman-teman, apalagi kemudian yang membedakan puncak yang lainnya, puncak alap-alap ini ternyata rimbun dengan tanaman ini, buah-buah yang konon katanya cerita tutur masyarakat ini hanya makanan monyet. Sehingga kemudian di monten alap-alap ini kalian akan bisa mendapati sekawanan monyet yang banyak sekali gitu ya. Monyet ekor panjang, ada yang menggendong anaknya, ada yang kecil, ada yang bergurau, ada yang kepala sukunya itu yang sangat ganas, yang biasanya suaranya lah gitu, itu kepala sukunya ya. Biasanya diduga buah-buah ini menurut cerita tutur masyarakat ini makanan monyet, tapi sampai saat ini saya belum pernah melihat monyet doyan makan ini ya, apalagi kita. Nah ini coba kita nah kalau ini mungkin makanan monyet ya,
ini jejak gigi-gigi monyet. Nah ini gigi monyet. Kemungkinan jatuh ketika makan kemudian jatuh. Ini buah apa ya? Kurang tahu saya. Oh ini mungkin ya. Ini buah ini juga menjadi makanan monyet. Pada puncak musim kemarau ini memang di hutan-hutan banyak sekali dan ranum buah-buahan hutan yang berbuah lebat. Nah, ini ada kayu ya atau batang pohon yang sudah lapuk dan roboh. Jangan disangka bahwasanya ini adalah ular ya, ular raksasa ya, tapi ini benar-benar batang pohon bukan ular. Nah, sebentar lagi tentunya kita mungkin hampir sampai. Nah, coba ya, bayangkan di sini ada Gunung Pegat. Ada semacam tebing-tebing yang misterius, kiri kanan jurang gitu ya. Apalagi pada ketika cuaca cerah, wah pemandangannya sangat-sangat indah. Nah sekarang ini memang agak berkabut. Ini rahayu. Ong wilahing sekaring jagat ono langgeng sekaring kacang sekaring mayang. Sekarang ini kita sampai sebuah situs ya yang dikenal dengan situs Gunung Pegat. Yang artinya Pegat itu adalah putus. Yang diduga di sini adalah semacam ada punggungan naga yang putus di sini. Namun kita kembali mengulas cerita legenda yang ada di masyarakat. Jadi biasanya bukit atau puncak itu lurus ke sana ya. Tapi di sini ini ada semacam cekungan, ya cekungan gitu loh. Nah, di sini ada cekungan. Sekarang ini saya tepat berada di cekungan tersebut. Dan cekungan ini ternyata sangat tipis, sekitar 2-3 meter. Kiri kanan ini adalah jurang yang sangat dalam. Dan disinilah kemudian masyarakat mengenalnya sebagai situs Gunung Pegat. Jadi luar biasa sekali ya batu-batu ini ya. Bahkan di sini ini seperti arca ya. Seperti seorang manusia yang gendut, kemudian di sini ada semacam seperti singa atau harimau gitu ya di sebelahnya, dan di sini seperti rumahnya. Jadi seakan payungnya atau payung gitu ya, ada payungnya, ada piaraannya. Ini ada seperti sosok-sosok manusia tersebut. Jadi kembali lagi kepada cerita tutur yang berkembang di masyarakat agar generasi now itu masih mengingat cerita-cerita rakyat yang ada di desa-desa. Jadi suatu ketika pada malam hari suara bising gitu ya, itu kemudian mengganggu tidurnya seorang resi gitu ya yang ada di Padusan. Ternyata usut punya usut, suara bising tersebut adalah suara lesung. Masyarakat masih saja menumbuk padi pada malam hari sehingga sang resi ini marah, sehingga menuju ke kerumunan orang-orang yang masih menumbuk padi. Lesung tersebut diangkat kemudian dilempar sampai jauh ya, sekitar beberapa kilometer, sekitar 20 kilo atau 10-20 kilometer dari desa Padusan menuju puncak Gunung Pegat ini. Kemudian diduga dalam cerita itu bahwasanya lesung ini jatuh di sini dan potul atau putus menjadi dua. Putus itulah bahasa kunonya Pegat. Bahkan termasuk kemudian dalam bidang pendidikan pada masa kerajaan Majapahit itu ada seseorang yang bergelar Pamgat ya, Pamgat yaitu putus ilmunya. Artinya dia sudah tingkatan doktoral atau samgat. Samgat, Pamgat atau Pegat ini merupakan artinya adalah putus. Semoga kemudian situs-situs budaya seperti ini terus memberikan inspirasi, motivasi dan kelestarian cerita-cerita keunikannya ya dari segi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sebuah masyarakat yang sederhana namun sebenarnya banyak cerita. Semoga bermanfaat.